Aku lihat dia kayak megang sebuah batu permata gitu. Warnanya ungu. Batu legendaris memang ada yang warnanya ungu. Kode merah, Vel. Lo harus balik sekarang. Kabur lagi si sialan itu. Tangan besi. Apa jangan-jangan itu yang digunakan untuk mengambil sihir? Clover, Ace. King? Jadi, apa tujuanmu kesini? Ku hadapi takdir ini bila bersama, ku yakin bisa terus berlari dengan kuatkan hati, karena di depan pasti akan terbuka jalan maju. Ah, ku rasakan ragu di dalam hatiku, mampukah untuk terus maju? Sendiri berlari dengan beban ini, jalannya rasanya takkan sampai. Hatiku tahu pasti tak bisa terus begini, namun kini kau hadir untuk menemaniku. Ku hadapi takdir ini bila bersama, ku yakin bisa terus berlari dengan kuatkan hati, karena di depan pasti akan terbuka jalan. Bersama kita hadapi segala rintangan di depan. Satukan dunia dengan kita, bersatu mari kita lawan musuh terkuat. Mantapkan langkah kakimu, kuatkan tekad hatimu, teruslah maju, jangan menyerah. Ayo buang saja semua keraguanmu, bersamamu ku yakin kita akan menang. Kalau lu datang ke sini buat balas dendam ke Purta Diamond, dia sudah tiada, oke? Dan jangan dibakar Diko ke dalam semua ini. Balas dendam. Ayolah, balas dendam untuk apa? Karena Diamond udah lantarin kita semua. Dia lakuin itu untuk kebaikan kalian semua. Udahlah, lupain hal yang sudah lalu. Hal yang sudah lalu. Oh, kayak pas lu kabur dan ninggalin Spade dan Heart. Wow. Tadi lu bilang lupain hal yang udah lalu. Kok lu sendiri malah marah, wey? Mending sekarang kasih tahu alasan lu kesini sebelum gue patahin leher lu. Oke. Gue kesini buat bantuin warga Vermilion. Oke? Damai. Gak usah bohong. Gue tanya sekali lagi. Apa alasan lu kesini? Aduh, ini susah bener sih Awi kok lila ini dikasih tahu. Ini kalau lu pikir gue masih nyimpan dendam sama Diamond, lu salah besar ya. Lu harus tahu, gimana pun juga Vermilion itu rumah gue ya. Gue di sini cuma mau bantu. Swear. Sabar, Gen. Dia nggak bohong. Gue lihat sendiri dia nyoba untuk melawan si pria berjubah hitam itu tadi. Oke. Dengerin gue. Kalian pasti mau tahu kan yang kerok dibalik semua ini kan? Gue bisa kasih tahu kalian. Oke. Awas aja kalau lu nipu kita semua. Masih temperamental juga ya lu, Clover. Terus ada tujuan apa lu kesini? Gue butuh bantuan. Bantuan? Memangnya lu butuh bantuan apa? Di desa tempat gue tinggal, banyak orang yang kehilangan sihirnya. Jadi maksudmu, di tempat lain juga banyak kejadian kayak gini? Ya, entahlah.
Tapi kejadian ini udah di mana-mana. Gue coba balik ke Vermilion untuk cari bantuan, tapi ternyata Vermilion juga diserang. Dan disitulah gue lihat orang aneh berjubah hitam itu. Gue coba sebisa mungkin untuk melawan dia, tapi si bedebah itu terlalu kuat. Kalau waktu itu Marvel gak datang bantu gue, mungkin sihir gue udah diambil. Lu tahu identitas dari si jubah hitam itu? Gue gak lihat mukanya, dia pakai topeng. Tapi kalau tebakan gue, pelakunya sama dengan yang ada di desa gue. Topeng yang lu lihat kayak begini bukan? Nah, iya, itu topeng yang gue lihat. Bentar. Tapi lu bisa dapat itu dari mana? Gue dapet ini pas orang itu nyerang Ovia. Gue hampir nangkep dia, tapi dia berhasil kabur. Intinya, si Biang Kerok itu adalah penyebab kematiannya Mulia Ratu. Dan lagi-lagi dia berhasil kabur. Maaf Rafael, kami sudah berusaha untuk mencari ke setiap sudut kota, tapi Gak usah khawatir, gue tahu dia di mana. Aku dapat sinyal darurat dari Elheim. Heart sudah ada di sana. Mereka butuh bala bantuan. Diamond, Spade, Clover, kalian cepatlah ke sana. Bentar. Hah? Elhems? Kok si Biang Kerok itu bisa ada di Elhems? Teleportasi atau semacamnya pasti. Entahlah. Ayo, kita harus cepat. Sebentar. Itu apaan di sana? Oh, itu Heart. Void Dragon? Kenapa makhluk itu bisa ada di sini? Marvel, kamu dan Acer bantuin Heart. Aku dan Rafael bakal menuju ke Ion. Spade? Lu lawan ginian aja kesusahan. Kali ini gak akan gue biarin kalian lolos. Checkmate. 2 orang. Mereka bertiga ya. Makanya, lu pikir gampang lawan mereka semua? Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Tidak usah khawatir, kawan-kawanku. Semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena aku telah Kalian ngapa, Cok? Kok malah gue yang digebuk, hei? Harusnya kita yang nanya. Lu ngapain muncul di depan? Loh, kok lu bisa di sini? Lu kenal dia? Ceritanya panjang, tapi gue sumpah nggak tahu gimana dia bisa di sini. Ya lagian kalian jahat, ninggalin gue gitu aja di Vermilion. Kan gue juga mau bantu. Jadi ya gue nangkring di kaki Griffin lu. Astaga, si bodoh ini loh, bener-bener. Vel, tunggu. Di mana 3 orang tadi? Wah, masa mereka kabur lagi sih? Gue
gara-gara lo ya. Kalau lo nggak muncul kayak orang bodoh, kita pasti udah nangkap 3 orang tadi. Maaf, gue cuma mau bantu kok, swear. Bantu jidat lo rata. Jidat gue rata, jidat lu juga rata tuh, kotak-kotak. Pel, bantu gue, Pel. Di antara 3 orang tadi, nggak ada satupun yang pakai tangan besi. Dan nggak ada yang pakai sihir gelap. Apa jangan-jangan 3 orang tadi berbeda dari yang kulihat di Olvia dan Vermilion? Ngomong-ngomong, Kazre kok hilang? Gue dikacangin. Gue tadi cuma lihat lu doang yang datang. Emang ada Azre? Makhluk ini kan cuma ada di Void. Gak mungkin dia bisa datang ke sini. Apa jangan-jangan? Ngapain kak? Hah? Lu gak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Lagian kakak kenapa sih nggak bantuin tadi? Tadi kakak kira naganya masih hidup. Ini naga macam apaan sih? Gue belum pernah lihat loh jenis yang kayak gini. Gak tahu juga ya. Ngomong-ngomong nih, coba lo kelepas tadi. Kalian kalau udah selesai liatin bangke kadal, bisa cepet gak? Gue masih khawatir sama keadaan Yang Mulia. Emang Raja Ikan kenapa? Yang Mulia, sihirnya telah hilang. Berhenti kau! Sial! Kabur kemana lagi dia? Rafael, cepet cek keadaan si Ayun. Yang Mulia, gimana keadaannya? Raja Ikan? Sihirnya hilang. Shh, udah, tenang aja. Dia masih bisa selamat kok. Untunglah. Tapi, gimana Raja Ikan bisa selamat? Nggak kayak korban-korban yang lain. Pas gue cek barusan, masih ada sisa sihir dalam tubuhnya. Jadi nggak semuanya hilang kayak korban yang lain. Baguslah kalau gitu. Tapi ini gila. Titik meridian pada tubuhnya pada ketutup semua. Titik meridian? Apaan itu? Dengar ya. Sihir dalam tubuh kita semua itu ngalir di antara 30 titik yang ada di seluruh bagian badan. Sekarang, ada sekitar 20 titik dalam tubuh Hayon yang ditutup semua. Tapi parah. Ini sekarang dia udah kayak orang lumpuh gak bisa gerak sama sekali. Kayaknya justru itu sebabnya dia bisa selamat. Dari kelihatannya iya. Dia sengaja nutup meridiannya sendiri. Via, udah berapa lama keadaan Ayun seperti ini? Yang Mulia udah seperti ini 2 hari yang lalu. Kayaknya ada yang berhasil nyelinap masuk ke kastil. Gue gak tahu apa yang terjadi, tapi pas gue temuin Yang Mulia, kondisinya udah kayak gini. Kemungkinan besar Ayun sengaja nutupin meridiannya sendiri supaya sihir di dalam tubuhnya gak bisa ditarik keluar. Pintar juga. Tapi nekat banget. Tunggu. Jadi maksudmu yang nyuri sihir dia bukan 3 orang yang kita lawan tadi? Gini loh, Vel. Ada orang keempat. Kami ketemu salah satu di sini. Kemungkinan mereka datang untuk mengambil sisa dari sihir Ayun. Terus kenapa lu gak buru-buru lapor ke kita? Tadinya gue mau sekalian laporin ini ke Raja GM. Pas kemarin dia manggil kita semua ke Olvia. Tapi pas gue mau kesana, tiba-tiba 3 orang sialan itu nyerang. Udah. Sekarang Rafael lagi coba untuk buka titik sihir dia pelan-pelan. Seharusnya sih dia pasti aman. Gimana Rafael? Sejauh ini gue udah berhasil bukain 10 titik. Untuk sekarang dia aman. Jadi pasti dia bakal selamat kan? Tapi kalau kita nggak balikin sihir dia yang sebagian dicuri, kondisi dia bakal makin parah. Gak ada yang bisa lu lakuin sama sekali. Aduh, gue bisa tahan gejalanya, tapi ini gak akan bertahan lama.
Gimana caranya kita bisa cari serpian sihirnya? Oh iya, ngomong-ngomong, gue udah mau ini. Tadi sih dijatuhin sama si orang bertopeng itu. Apaan tuh? Batu permata kok abu-abu? Itu kan Tunggu, lu tahu ini benda apa, Azre? itu bukan apa-apa. Lupakan saja. Kalau lu tahu sesuatu, bilang sekarang. Jangan disimpan-simpan. Kazre, kamu harus kasih tahu ke kita sekarang. Lihat sekarang, kita nggak punya petunjuk sama sekali. Kalau kamu betul-betul tahu sesuatu, apapun itu, mending kasih tahu sekarang. Zre, pas pertama kita ke Ovia, di antara gua, Marvel dan lu, cuman lu yang sadar kalau jasad orang itu sudah hilang sihirnya. Sekarang lu tahu tentang benda ini. Apa yang lu sembunyiin? Ratusan nyawa udah jadi korban. Kita juga harus cepet-cepet tolong Raja Ikan. Tolong, Kak. Kayaknya gua tahu penyebab dari semua ini. Hah? Siapa? Batu ini. Ya, tapi wajar kalau kalian nggak tahu ini apa. Ini batu quartz, sebuah katalis sihir. Memang dia nggak berwarna sama sekali. Tapi kalau gua alirin sihir gua ke dalamnya, dia bakal berubah warna kayak gini. Hah? Itu kok jadi mirip batu sapphire? Sifat dan tipe sihir kalian bakal mempengaruhi warnanya. Kalian bisa menaruh sihir kalian sendiri di dalam batu ini. Atau cara yang paling jahat, kalian bisa paksa menarik sihir orang lain ke dalamnya. Dan kemungkinan besar, batu inilah yang kau lihat di Elvia, Rafael. Jadi, batu ungu yang kulihat itu sebetulnya batu abu-abu yang digunakan untuk mencuri sihir. Sebenarnya ini batu apaan sih? Batu legendaris? Bukan, tapi kalau kalian belum sadar, semua batu legendaris asal mulanya dari batu ini. Jadi, maksudnya batu legendaris itu sebetulnya sihir orang lain yang dimasukin ke dalam batu itu? Iya, tapi sihir yang di dalamnya bukan punya penyihir biasa. Sihir di dalamnya milik makhluk celestial, yaitu para dewa. Dewa? Maksudnya kayak dewa yang ada di cerita mitologi itu? Ya, kurang lebih begitulah. Jadi, yang namanya dewa tuh ada ya? Adalah. Beberapa dari mereka gue kenal dan beberapa juga gue ada kontrak sama mereka. Hah? Belial tuh dewa? Bukan. Belial itu iblis. Dia raja spirit. Semacam celestial tapi bukan dewa. Terus kesimpulan gue begini. Kalau orang bertopeng itu ngumpulin sihir secara massal, cuma ada satu tujuannya. Untuk bikin dan ngebangkitin batu filosofer. Apaan? Batu filosofer. Batu yang bisa memulihkan, memberikan energi, dan yang paling parah, dia bisa memberikan keabadian. Terus, tadi lu bilang lu tahu pelakunya. Siapa? Asalnya batu quartz dan sihir filosofer ini, yaitu peradaban pertama dan tertua di dunia ini. Induk dari terciptanya sihir, Babilonia. Babilonia? Nggak pernah denger gua. Bukannya sihir itu awalnya dari The Reborn? Bukan. Miliaran tahun yang lalu, ada terdapat peradaban jaya, di mana para celestial dan astral tinggal. Babilonia, peradaban tertua di dunia. Kerajaan mereka dikuasai oleh seorang raja bernama Anu, dewa langit, bapa dari para dewa. Anum adalah raja tiran yang jahat. Kerajaan di bawah pemerintahannya memang merupakan peradaban yang sangat unggul. Namun, sifatnya yang kejam menumbuhkan kebencian di antara rakyat Babilonia. Di balik keunggulan Babilonia, banyak anak dan rakyat kecil terlantar dan dikorbankan, diperbudak demi kejayaan. Lalu berdirilah seorang dewa yang berani memberontak melawan kebengisan Anu, yaitu seorang dewa bernama Enki. Dengan tekad dan semangatnya, dia berhasil menyatukan 6 dewa lain untuk berdiri di sisinya dan membantunya dalam perang melawan Anu. Pada akhirnya, mereka berhasil menjatuhkan Anu. Ke-6 dewa, Ashur, Shamash, Enlil, Nergal, Damgalnun, dan Marduk mengorbankan dirinya dan memasukkan sihir mereka ke dalam 6 batu quartz.
Dan keenam batu itulah yang sekarang kalian sebut sebagai batu legendaris. Dengan keenam batu ini, mereka berhasil mengunci Babilonia di dalam Void agar dunia luar terhindar dari pengaruh Anum. Enki memastikan tidak ada siapapun yang bisa menemukan segel dari Babilonia. 4 batu pergi untuk bersembunyi di tempat yang bahkan tidak diketahui oleh Enki. Lalu kedua sisanya ia sembunyikan sendiri. Tidak ada yang tahu di mana dan apakah batu itu masih ada sama sekali. Batu legendaris itu telah tersembunyi untuk sekian lamanya, sampai sebuah peradaban manusia berhasil menemukan tempat segel itu berada. Steve. Betul. Tapi kata lu tadi ada 6 dewa yang masukin sihirnya ke dalam batu kan? Tapi batu legendaris yang kita tahu kan cuma ada 4. Seharusnya ada 6. Pertanyaannya sekarang, kenapa lu bisa tahu semua ini? Sorry, tapi gua nggak bisa kasih tahu itu untuk sekarang. Yaudah itu nggak penting buat sekarang. Sekarang gini deh, caranya kita selesain masalah ini gimana? Kita harus cari tempat segel ya. Siapapun orang-orang jubah hitam itu, kemungkinan besar mereka dari sana. Dan naga hitam yang lu lawan tadi, Vel, mereka juga dari dalam Void. Tempat Babilonia disegel. Jadi kemungkinan besar, biang kerok semua ini asalnya dari dalam Void sana. Betul. Kalau gitu kita bisa cari serpihan sihir yang mulia. Oke, sekarang gimana caranya kita temuin tempat itu? Siapa yang tahu lokasinya? Kan udah ada 1 orang yang tahu di mana lokasi segel itu. Hah? Siapa? Lola kalian semua. Yang dimaksud Azri itu tahanan Vermilion. Hah? Maksudnya kita naik ke Steve? Gak ada cara lain apa? Ya kalau misalkan ada yang punya cara lain, ayo boleh coba ngomong. Jujur aja, gue gak suka cara ini. Tapi kalau udah mentok, mau gimana lagi? Azra bener, ratusan orang udah jadi korban. Dan kedepannya bisa jadi ribuan. Kita gak ada waktu untuk cari cara lain. Tapi gue ingetin aja ya, ini gak akan gampang. Dengan kondisi Vermilion sekarang, ya intinya siap-siap aja sama amukan dari Raja Liko. Talinya putus saat ku berjalan di atasnya. Dipotong dia, jatuh terpuruk dan ku merasa sangat terhina. Yang benar saja, sendiri dan tak dipedulikan. Dari pelawak menjadi tahanan, namun aku tak ada penyesalan. Dengan kasih ini sayang saat ini, bahaya mengancam kembali. Bahaya cinta memang gila manusia di dunia penuh tipu daya. Aku teramat sangat mencintaimu, terlalu cinta hingga haus kasihmu. Aku teramat sayang tiada dusta dan takkan bertindak bagai penggoda. Datang dia maniak cinta, orang yang hanya bermuram untuk jahat. Semua itu adalah tipu daya. Dia sembunyi di balik sandiwara, sendiri serta tak ada kawan. Harusnya dia yang jadi tahanan, namun dia tak ada penyesalan. Dengarkan kasih ini sayang saat ini, bahaya mengancam kan datang tak ayal. Cinta memang gila manusia di dunia penuh tipu daya. Aku teramat sangat mencintaimu, terlalu cinta hingga haus kasihmu. Aku teramat sayang tiada dusta dan takkan jadi seorang